Tapi kita akan akan membahas semacam strategi atau kiat-kiat ketika orang terjerumus ke dalam dosa agar dia selamat, sehingga begitu berjumpa dengan Allah dia akan menjadi orang yang beruntung dengan dosa yang dia lakukan, dengan dosa yang dia lakukan. Baik, kiat yang pertama ya ikhwah, yang pertama yaitu hati kita harus hidup. Hati harus hidup ya ikhwan. Hidup dengan apa? Dengan rasa takut kepada Allah dan rasa malu. Rasa takut dan rasa malu. Ini modal utama ya ikhwan. Ketika kita berhadapan dengan dosa, modal utama atau sudah terjerumus ke dalam dosa, modal utama kita adalah punya rasa takut kepada Allah. Dan ini tentunya akan terpupuk dengan seiring berjalannya waktu kita belajar, ya kan, sesuai dengan ma'rifat, keilmuan yang kita miliki, karunia kekuatan iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa takut dan rasa malu. Baik, ini harus ada ya. Nah, orang yang sudah memiliki rasa malu, rasa takut kepada Allah, ketika dia terjerumus ke dalam dosa, dia tidak akan dia dalam berbuat dosa itu tidak akan nyaman gitu. Merasa saya berbuat dosa akan turun azab Allah Subhanahu wa taala. Risih dia, tidak nyaman, tidak tenang hatinya dalam ketika berbuat dosa tadi. Baik, ini modal. Kalau ini hilang, maka berada pada level yang lain. Itu bukan level kondisi orang yang hatinya mati. Orang hatinya mati, orang yang mati biar dibikin apa, dia tidak merasa apa-apa itu, ya kan? Kalau orang hidup, antum lukai, sakit dia, ya kan? Demikian juga orang yang hatinya hidup, ketika dia berbuat maksiat akan merasa sakit, akan merasa pedih, sakit hatinya, tidak nyaman. Nah, itu yang nantinya akan membuat dia tidak berlama-lama dalam dosanya, dia akan cepat kembali. Ini yang pertama, harus ada modal utama, harus kita punyai, yaitu rasa takut kepada Allah dan malu. Dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan nikmat begitu banyak, ketika berbuat dosa masih diampuni oleh Allah, tidak langsung diazab, diberikan rezeki lagi oleh Allah, bikin dosa tidak malu. Ya, itu harus ada ya ikhwan. Baik, ini yang pertama. Baik. Kemudian ya ikhwan, yang kedua jadikan beberapa dosa yang akan saya sebutkan ini menjadi dosa yang sangat mengerikan bagi kita, dan memang dosa yang mengerikan, dan jangan dekati dosa tersebut. Apa itu? Yang pertama, kekufuran dan kesyirikan. Jangan sampai kufur ya ikhwan. Kufur keluar dari iman, berarti kafir. Dan jangan sampai berbuat syirik. Kalaupun seandainya terjerumus ya kembali, tapi jangan sampai, karena kalau mati kita dalam keadaan berbuat syirik, kufur, selesai kita. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa kekufuran kalau dia mati dalam keadaan kufur. Tidak akan mengampuni kesyirikan, hatta syirik kecil pun itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keumuman firman Allah taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni ayyushraka bihi, dia dipersekutukan. Kalau kita mau ayyushraka bihi itu dalam bentuk nakirah, dan ini konteks penafian umum. Mau syirik besar, syirik kecil Allah tidak ampuni. Bedanya kalau syirik besar dia keluar dari Islam, kalau syirik kecil masih tetap Islam tapi Allah tidak ampuni. Jadi jangan sampai melakukan kesyirikan. Menunjuk, dan ini mengharuskan kita harus tahu kekufuran itu apa macam-macamnya. Kemudian kesyirikan itu apa macam-macamnya, supaya kita bisa hindari.
Ini jauhi ya ikhwan. Karena bercanda juga berlebihan dalam perkara agama itu kekufuran, bahaya. Jangan sampai dekati ya ikhwan. Baik. Kemudian masih di poin kedua, yaitu dosa apa tadi? Yang harus kita berusaha jangan sampai terjatuh di situ. Dosa mengerikan karena Allah tidak mengampuninya. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan makhluk, hak makhluk. Kenapa? Ini dosa yang Allah tidak akan lepas kita. Tetap akan ditagih di akhirat. Amalan-amalan kita akan disuruh bayar itu dikeluarkan untuk membayar kezoliman kita kepada orang lain. Baik berkaitan dengan harta dia, ingat yang ahli muamalat, transaksi dengan orang, perhatikan. Dengan berkaitan dengan harta, darah, kehormatan, perhatikan ya. Itu Allah tidak akan lepas. Jadi mengerikan dosa itu. Berusaha sekuat mungkin jangan mendekati. Bukan cuma jangan terjerumus, jangan mendekati ke arah itu. Yaitu dosa yang berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan. Termasuk juga dosa meninggalkan sholat. Sholat itu mati dalam meninggalkan sholat. Waliyadzubillah. Baik, kita tidak ingin membahas orang yang mengatakan kafir atau keluar dari Islam dan belum keluar dari Islam. Jadi mengerikan. Baik. Kemudian dosa yang berikutnya yang ketiga, jangan kita dekati, yaitu dosa yang kalau kita terjerumus susah untuk keluar, yang membuat kita kecanduan. Minuman keras, obat-obat apa ini terlarang ini. Ada dosa lagi yang kita kadang hanya kita yang merasakan itu. Kalau kita terjerumus susah sekali untuk bertobat karena merasa keenakan, enak, ada candunya. Itu kalau kita sudah bertobat berusaha untuk jauhi, jangan coba-coba dekati situ. Kenapa? Karena kalau kita terjerumus susah untuk balik. Jadi dosa yang berkaitan dengan kesyirikan, kekufuran, dosa yang berkaitan dengan manusia, dosa yang membuat kita kecanduan itu dijauhi. Taib ya ikhwan. Adapun dosa-dosa yang lain antara antum dengan Allah Subhanahu, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Peluang besar kalau kita hindari dosa-dosa ini, insya Allah dosa-dosa yang lain itu antara kita dengan Allah Maha Pengampun. Peluang besar, maksudnya Allah mengatakan banyak dalam ayat bahas dia Maha Pengampun. Wa inni laghaffarun liman tabas, sesungguhnya aku itu banyak menerima tobat, banyak mengampuni orang-orang yang bertobat. Allah mengatakan wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa seluruhnya. Baik, paham ini? Ini ikhwan. Jadi tinggalkan itu. Kalau kita tinggalkan dosa-dosa yang mengerikan tadi, selain itu kalau kita terjerumus, insya Allah ada penanganan di poin setelahnya. Kemudian yang ketiga ya ikhwan, yaitu jangan israr, jangan terus menerus berbuat dosa. Kalau bikin dosa tidak mau balik, jangan balik. Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu, dan mereka tidak israr, terus menerus berbuat dosa. Kalau bikin dosa terus menerus tidak mau balik. Ini jangan. Jadi kalau mau terjerumus balik lagi. Tidak apa Ustaz, balik lagi. Kecuali sudah mati, kalau masih hidup masih kesempatan masih terbuka untuk bertobat. Paham di sini ikhwan? Jadi jangan israr. Kemudian yang ketiga, jangan la tukthir, jangan engkau memperbanyak atau menjadikan dosa itu sebagai kebiasaan, karena menjadikan kita susah untuk keluar. Karena ada sebagian ya ikhwah orang yang
Berbuat dosa-dosa itu kebiasaan dia. Justru beramal itu bukan kebiasaan. Ada orang seperti ini ya ikhwan, banyak. Mulai dari bangun tidur dosa, sementara makan bikin dosa, sementara berkendaraan bikin dosa, mau keluar dari mulutnya dosa terus semua. Waliyadzubillah, dalam kamar mandi bikin dosa, semua tempat, waktu, ruang waktu terisi dengan dosa. Bahkan kalau beramal itu hanya ibarat apa, kayak ketergelinciran. Ada orang seperti itu, kalau beramal tergelincir. Jadi tiap hari itu dia bekerja bikin dosa, menjadi tren bahkan itu dosa. Jangan. Artinya apa ya ikhwan? Artinya jadikan dosa itu ketergelinciran. Kebiasaan kita adalah amalan soleh. Tergelincir balik lagi, gitu. Tergelincir balik lagi, gitu. Jadi kebiasaan kita ini adalah amalan soleh, minimal dalam perkara yang mubah. Jangan dibalik. Dosa yang jadi apa? Kebiasaan. Sampai-sampai ada temannya sholat, tidak mau, saya mutar terus. Masa diajak sholat dia bilang mutar terus dia? Maksudnya mau jadi tak terus berbuat baik, itu dia tidak mau. Kenapa? Karena kebiasaannya berbuat buruk, dosa. La haula wala quwata illa billah. Ada sempat dicerita itu sebagian teman, waliyadzubillah, entah tujuannya mau bercanda atau apa, saya ceritakan hikayat supaya jadi bahan pelajaran ya. Jadi jangan menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Jadikan ya ketergelinciran, tergelincir balik lagi, kembali lagi ke jalan. Karena kita ini kata menuju kepada Allah dalam perjalanan. Kalau nyungsap, apa nyungsap itu artinya? Kayak kendaraan itu ya, bannya pecah apa? Atau mungkin mampir, tapi setelah itu kalau bagus lagi ya jalan lagi tuh menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jadikan dosa itu sebagai kebiasaan. Nah ini insya Allah kalau interaksi kita dengan dosa seperti ini, selamat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, yang keberapa tadi lagi? Yang kelima. Yang kelima ya ikhwah, istighfar. Memperbanyak istighfar. Ustadz, masa bikin dosa istighfar? Ingat ya ikhwah, kekeliruan bahkan sebagian besar, bukan kalangan orang yang tidak belajar juga, dikira istighfar ketika berbuat dosa tidak ada manfaat. Keliru. Justru ya ikhwah, istighfarnya antum ketika berbuat dosa itu ada manfaatnya. Jadi di kondisi antum berbuat dosa, ini bukan berita untuk antum tetap istighfar. Kenapa? Itu memiliki kekuatan. Minimal akan mengekang kita. Istighfar tadi akan meredam hawa nafsu. Jadi jangan biar antum berbuat dosa tetap beristighfar. Istighfar tetap bermanfaat walaupun kita sementara berbuat dosa. Jadi clear orang mengatakan istighfar nanti dia amalan soleh. Di saat berbuat dosa istighfar perlu, apalagi di amalan soleh. Itu ada manfaatnya. Paham di sini ikhwan? Jadi tetap istighfar, perbanyak istighfar. Itu akan mengekang kita nanti, akan membuat kita sadar nanti. Kalau memperbanyak zikir terus. Kadang setan masuk, bikin dosa beristighfar, munafik ente ini. Setan itu jangan dengar. Setan, karena setan tujuan apa? Kita terus menerus berbuat dosa. Tujuannya setan supaya kita apa? Tidak beristighfar walaupun berbuat dosa. Karena kalau kita tidak istighfar dalam keadaan berbuat dosa, lemah. Dia gulingkan, dia kurung, dia gembok, kita selesai, tidak keluar dari penjara maksiat tadi. Istighfar supaya kita bisa keluar. Karena tipu daya setan itu lemah. Lawan dengan istighfar. Kemudian ya ikhwah, yang keberapa lagi? Yang keenam. Yang keenam taubat ya ikhwah. Ustaz, tadi istighfar, taubat. Taubat itu beda dengan istighfar. Taubat lain, istighfar lain.
Taubat itu apa? Berhenti dari dosa yang sedang ditunggangi, berhenti. Kemudian yang kedua, menyesal telah berbuat dosa, menyesal, dia caci dirinya, dia rendahkan dirinya, menyesal. Kemudian yang ketiga apa? Berjanji, berazam tidak akan mengulangi dosa tadi. Itu orang kalau pada dirinya ada ini, bertobat sudah dia. Istighfar bukan syarat dosa, bukan. Istighfar itu antum jauh berhenti dari dosa, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi. Bukan syarat bertobat itu tidak berbuat dosa lagi, tidak. Paham ini? Hatta walaupun setelah itu antum bikin lagi dosa yang sama, tidak membatalkan tobat yang sebelumnya. Yang kedua, antum bertobat lagi ketika dosa yang sama sampai 1000 kali, tidak membatalkan dosa-dosa yang tobat yang sebelumnya. Tetap bertobat ya kawan. Tobat. Baik. Apa manfaat tobat? Yang pertama, membuat Allah gembira. Membuat Allah apa? Gembira. Lallahu afrahu atau asyaddu farahan bi taubati abdihi. Baik. Sesungguhnya Allah, kata Rasulullah SAW, sangat gembira kepada tobat seorang hamba daripada gembiranya orang yang kehilangan kendaraannya. Di situ ada makanan, di padang pasir, istirahat dia di bawah pohon, makanannya ada di kendaraannya, di onta. Bangun dia so tidak ada itu onta, kong tidak ada kampung jauh. Dia cari-cari, muter-muter tidak dapat, putus asa, sudah somati kita ini. Akhirnya dia tidur istirahat, sudah menunggu masa kematian. Begitu dia bangun, ontanya muncul. Di situ ada makanan dan seterusnya. Lantaran bahagianya, gembiranya, mengatakan apa? Ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Karena saking dia gembira, engkau adalah hambaku, aku adalah Rabbmu. Tak tukar. Lantaran gembira itulah. Kata Rasulullah SAW, gembiranya orang yang mendapatkan perbekalan tadi, Allah itu lebih gembira kepada tobat hambanya daripada gembiranya orang tadi yang dapat DP makanan tadi yang hilang, perbekalan. Ayo ya kawan, tobat. Yang sementara bikin dosa atau rencana bikin dosa, kembali tobat. Walaupun terjerumus lagi, walaupun terjerumus, kembali tobat. Karena bukan syarat tobat itu tidak berbuat dosa, bukan bikin. Nah, syaratnya tadi tuh berhenti, berazam, tekad untuk tidak balik, dan menyesal. Sudah sah, tobat yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu manfaat, membuat Allah gembira. Bahkan Allah lebih gembira itu. Saya belum menemukan riwayat yang Allah mengatakan dia lebih gembira kepada tobat hambanya daripada orang yang berbuat amalan soleh, daripada orang yang tobat ini. Coba perhatikan manfaat yang berikutnya ya ikhwah. Dosa yang kita lakukan, perhatikan ya ikhwah, dosa yang kita lakukan, kalau kita bertobat itu akan dirubah jadi amalan soleh sesuai dengan kadar dosa yang kita lakukan. Kalau dosa kecil, setelah kita bertobat, pahalanya seperti itu yang Allah gantikan. Kalau dosa besar, kalau kita bertobat, dosa besar tadi Allah gantikan dengan amalan seperti itu, amalan solehnya. Tayyib ya ikhwan, kembali bertobat ya ikhwan, sehingga kita bertemu dengan Allah dengan membawa pahala yang besar. Karena orang yang bertobat itu sama dengan menghapus. Dia ada papan tulis, dia bertobat sama dengan dia menggores atau menggaris titik. Dia bertobat, hapus. Bikin dosa lagi, dosa kecil besar sama, dia tobat, hapus. 1000 kali dia bikin dosa, 1000 kali dia tobat, kira-kira masih ada DP dosa, selesai. Bukan cuma itu ya ikhwah, dosa tadi yang kita bertobat darinya Allah ganti dengan pahala. Bagaimana maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi yang bisa mendatangkan pahala bukan amalan soleh, tapi tobat kita dari dosa tadi ya ikhwan. Perhatikan ya. Taib yang ketujuh, paham di sini ya ikhwan. Jadi jangan bosan, bertobat terus kepada Allah. Terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus lagi, tobat lagi, terjerumus. Sampai kapan Ustaz? Sampai setan bosan. Masih hidup kecuali sudah mati. Ya kan? Tobat. Tobatnya kita tadi diganti dengan amalan soleh, tidak mau. Ya ikhwan. Tayyib. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka orang yang bertobat itu Allah gantikan dosa mereka dengan hasanat, kebaikan. Subhanallah. Dihapus baru diganti dengan amalan soleh, dengan pahala. Tidak mau ikhwan. Tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak tobat. Tayyib. Tapi ini Ustaz bolak-balik ini bukan munafik ini Ustaz. Bukan. Tidak, tobat kembali kepada Allah.